ya awalnya itu, dan itu tadi isinya tuh hanya benar-benar hanya mengulangi prosedur kemarin. Oke. Jadi hanya menceritakan sudah menyelidik sampai 12 tempat ya. Kemudian mewawancarai mengambil keterangan dari sekitar 30 atau sekian orang. Tidak maju dari sama sekali nggak maju, bahkan agak mundur kalau menurut saya. Karena jadi tidak ada lagi image-image yang betul. Yang tidak ada tayangan-tayangan yang sangat membagongkan itu. Oke. Jadi kalau dulu kan ijazah mana? Nggak ada. Itulah makanya. Termasuk ijazah dilipat pun nggak muncul. Nggak ada. Tidak ada image satupun. Jadi saya agak, kok kayak gini ya, gitu. Jadi kesannya ini sih kok malah nggak jawab gitu loh. Nah kemudian akhirnya kalau begitu itu selesai, saya terus terang Mas, ini kesan saya menyayangkan kenapa Ditipidum tidak memanfaatkan yang baik ya. Untuk klarifikasi misalnya. Betul. Jadi kan kalau kan jadi bulan-bulanan tuh. Lah iya. Iya kan? Kalau dibalik ya, kan sering ada tuh yang kemudian mengkritik kami ini. Iya. Penasihat atau siapa itu ya, penasihat ahli gitu. Namanya dulu pernah tes KPK itu ada masalah. Terus ada masalah dengan LHKPN-nya. Dan yang paling lucu dia bilang, biasa kok, yang lainnya juga begitu. Itu dia kan suka itu rugi kalau nggak memanfaatkan gitu. Masa kita mau dikasihin jerat di kepala kalau malah suruh ngomong banyak di pemeriksaan yang gitu. Harusnya itu kami lakukan di Barreskrim kan gitu. Dan dengan senang hati ya. Dengan senang hati. Bukan kemudian kita dipelintir kayak gitu ya. Tapi artinya tadi sayang banget ya. Saya terus terang kok malah kayak gini. Jadi benar-benar tidak menjawab apa pertanyaan kita, terkait pertanyaan masyarakat yang selama ini mempertanyakan kenapa kok malah kemarin presentasinya ketika tanggal 22 Mei kok hanya seperti itu. Dan tidak ada penjelasan sama sekali, tidak ada gambar, nggak ada penjelasan. Berapa lama itu? 20 menit kira-kira. 20 menit. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak. Oh, tidak ada tanya jawab? Tidak ada. Tidak ada. Itu melindungi mereka itu. Lah iya, tidak ada tanya jawab, tapi kita hanya searah semua, jadi hanya ganti aja. Dan semua dikasih 20 menit. Enggak, kalau itu enggak. Kita panjang. Terus terang kami tadi kita memanfaatkan dengan sangat panjang. Gitu. Nah, jadi terus habis itu giliran Pendumas. Pendumas. Siapa dalam ini TPUA pertama kali yang bicara adalah Pak Egy Sujana. Betul, Pak Egy Sujana bicara dulu, biasa marah-marah kan sedikit kita. Ya, sedikit marah-marah sambil Bambang Tri, soal Gus Nur gitu-gitu. Enggak. Tapi mengatakan kalau ya ini yang udah ditunggu gitu. Kemudian harusnya enggak seperti ini. Terus cerita soal pertama kali dengan membaca 2 surat. Itu 2 surat kemudian diterjemahkan oleh Bu Kurnia salah satunya suratnya Al-Maidah gitu. Baca Quran. Ya surat Al-Quran. Tapi baca surat apa ya? Lalu diterjemahkan Bu Kurnia. Jadi itu mencukup. Ya intinya biasanya engkau berlaku adil gitu ya. Betul, jujur. Jadi supaya itu mengetuk kita gitu loh. Jadi dari situ kemudian setelah itu Pak kalau nggak salah Pak Muslim Arbi dulu kemudian setelah itu kita klarifikasi Pak Muslim Arbi itu sekarang sebagai presidium ketua presidium TPUA selama Egy Sujana sakit. Sempat. Pak Egy kemudian sempat protes itu ketika Barreskrim waktu konferensi mengatakan diundang tidak hadir gitu kan. Beliau 2 kali lagi. Beliau menjelaskan saya tuh sakit beneran gitu ya di luar negeri di Malaysia. Kemudian bahkan ketika di sana itu konon itu ada diteror atau apa ada gitu. Hitman katanya. Pokoknya gitu. ada gangguan lah gitu. Nah, terus setelah itu Pak Muslim Arbi tadi. Nah, setelah Pak Muslim Arbi Pak Rizal Fadilah. Dan kemudian juga menyampaikan Pak Rizal sudah mulai dengan mana ijazahnya gitu. Gitu. Dengan logat Sundanya tapi logat Sunda yang versi keras ini. Versi keras ya. Jadi gitu. Nah, itu. Tapi lah bagus. Nah, setelah itu kemudian baru saya. Ini ngomong-ngomong Mas Roy itu sama sekali nggak ngerekam ya? Enggak lah. Saya sebagai orang yang aja. Orang yang patuh. Gitu. Nggak enak juga. karena nanti kalau tiba-tiba pencet atau bunyi gitu kan. Atau kalau beredar ini pasti pakar telematika. Enggak, sama sekali enggak. Jadi saya nggak ngerekam. Lain dengan waktu di UGM dulu. Terserah.
Oh, di UGM direkam ya. Waktu tanggal 15 April itu. Karena itu beda ya. Ya, itu kan bukan acara yang resmi kan. Dan waktu itu kan sebenarnya kita kan nunggu rekaman resmi dari UGM. Kan gak dikasih-kasih. Saya sebenarnya ada rekaman audionya. Jadi jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Oh, itu ada penghasutan kami waktu di UGM tanggal 15." Enggak ada. Justru kami waktu itu debat soal bagaimana skripsi itu dihadirkan. Nah, kembali ke soal itu. Jadi yang menarik, saya tadi diberikan kesempatan juga pertama untuk kategori ahli ya gitu kan. Sorry, ada satu yang tadi belum ditampilkan. Jadi kita tetap 9 tadi di dalam. Siapa? Dr. Taufik. Oh, M. Taufik, pakar pidana. Iya, ada. Dan beliau sebelum saya. Ya, maaf tadi. Jadi urutan ngomongnya adalah tadi pertama Dirtipidum. Ya. Kemudian TPUA. Pembuka pimpinan rapat tadi ya, Karmasdik. Terus Dirtipidum hanya satu. Ya. Itu tadi artinya jajarannya nggak ada ya. Kemudian langsung TPUA 3. TPUA 3 karena sebenarnya 3 plus karena ada Bu Kurnia menerjemahkan tadi. Menerjemahkan surat 3 plus, tadi. 3 plus tapi beliau nggak bicara Bu Kurnia. Setelah itu baru Pak Dr. Taufik. Dr. Taufik langsung bicara soal pidananya. Gitu. Jadi bahwa ini kepentingannya untuk masyarakat. Kemudian tadi ini harus dan kemudian pasal-pasal yang ada itu beliau sampaikan. Pak Taufik ya kira-kira sekitar 15-an menit lah. Rata-rata cukup panjang. Nah, terus setelah itu saya. Saya dimulainya jam berapa tadi? Dimulainya jam 10 lebih seperempat. Silakan. Karena ada proses masuk. Bagian Mas Roy. Nah, kemudian saya itu yang kemudian sempat membuat mungkin Pak pimpinan rapat senang karena saya langsung menyerahkan satu kopi secara fisik seperti ini persis itu saya serahkan kepada beliau. Terus saya bilang, Pak ini ada filenya, silahkan di copy dan saya mohon ini untuk ditampilkan. Oh silakan. Jadi pakai slide. Pakai PowerPoint. Jadi PowerPoint. ini saya ini kan PowerPoint sebenarnya. Nanti Reski jangan lupa ya ini tadi ya. Kan sudah tahu kan? Iya. Nah, ditampilkan. Pas nanti kita Mas Roy menguraikan isinya. Saya cerita kronologis dulu ya gitu. Nah, jadi setelah itu tampak senang dan kemudian saya sampaikan kepada petugas ya silakan di copy ya gitu dan kemudian ditampilkan. Nah, setelah saya nanti cerita ininya nanti ya belakangan. Nah, setelah saya sekitar sebenarnya cepat saya 10 menitan. Ya nggak terlalu panjang tapi itu cukup membuktikan kalau men-challenge apa-apa yang ditampilkan kemarin oleh Dirtipidum. Gitu. Dan kemudian setelah itu Bang Resmond. Berapa menit Mas Roy? Saya 10-an menit cepat kok saya. 10-an menit. Karena nggak lari kemana-mana pakai ini tuh. Iya dan memang lebih concise ya. Kemudian precise juga, kemudian juga komprehensif. Kalau ini yang bilang Pak pemimpin rapat loh. Nah gini nih bagus nih. Langsung. Komprehensif, langsung to the point gitu. Kemudian ini kan bisa dijadikan lah. Poinnya ada gitu dan nggak bisa diabaikan. Iya betul. Nggak bisa diabaikan. Habis itu Dr. Resmond ya. Dr. Resmond tidak bawa presentasi. Presentasi juga. Oh dia bawa. Malah pakai laptopnya sendiri. Ya itu agak sempet. Ini tapi lucu aja sih. Karena kemudian sempat mungkin karena terlalu canggihnya laptopnya, ya mungkin resolusinya terlalu tinggi. Sementara kan display itu kan bukan jadi itu kayak yang biasanya kemudian bukan screen bukan screen TV gitu. Tapi kan biasanya itu screen yang untuk display di luar itu outdoor gitu loh. Nah, jadi mungkin resolusinya pada pertama kali keluar hilang gitu. Terus sempat kepimpinan ini saya nggak apa-apa cerita. Saya kalau yang plus saya ceritakan, yang minus pun nggak apa-apa buat kita semua. Wah, pakar IT kok lama gitu. Gitu persiapan. Nah, saya bilang terlalu canggih Pak. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah. Kenapa Dr. Remson harus membawa laptopnya? Karena beliau itu lebih tajam dan menjelaskan prosesnya. Kalau saya kan tinggal result. Nah, Dr. Resmond itu menunjukkan. Dia tunjukkan. Makanya nggak bisa laptop lain. Betul. Tadinya seperti pakai kami Pak mana USB? Oh nggak bisa gitu karena ini. Waktu topi merah kesini kan dia juga pakai laptop. Iya betul. Persis cuman, itu. Baru saya ngerti ternyata bisa di kayak mirroring gitu. Harusnya gitu. Ya, jadi tetap bisa ditayangkan di era channel. Meanwhile dia ngoprek-ngoprek itu. Betul, jadi bisa di-split kan gitu. Jadi Dr. Resmond cukup panjang, cukup lama kalau ada kira-kira hampir setengah jam. Ya, karena kan memang
menerangkan meskipun awalnya ini yang cukup saya sempat ngelirik para petugas. Kan ya biasa gayanya Dr. Resman. Ya, langsung gambar pertamanya tuh bukan apa, tapi pertamanya yang ditampilkan adalah kepala laboratorium forensik. Mulai dia. Ya itu awalnya. Mestinya dipecat tuh orang atau apa betul, gitu. Iya, terus sebutlah nama-nama kayak Tito lah, kemudian itu diawali dengan itu. Karena saya tanya akhirnya kan, kenapa kok itu dulu? Ini untuk menjelaskan kalau puslapor tuh bisa salah, nggak bisa dipercaya, gitu. Jadi dia tampilkan itu dulu, jadi lengkap dengan gambarnya. Gitu. Mulai handpress dengan meraba dan lainnya. Jadi itu. Lalu kemudian beliau menerangkan soal ELA, error level analysis, kemudian soal prinsip gambar itu first comparison ya, kemudian recognition itu bagus banget ya penjelasannya dan memang detail banget ya, karena saya kan langsung ke kesimpulan. Nah dia kalau misalnya soal gambar identification itu kan ada persentasenya berapa persen. Ya, sebenarnya Mas Roy sama dia saling melengkapi. Sangat. Dan Mas Roy resultnya, dia prosesnya. Tapi kalau dibalik pusing memang kalau orang-orang karena kan belum lihat ini maksudnya apa sih ya. Karena Bang Resman, Dr. Resman tuh langsung detail gambarnya langsung gambar gitu. Untungnya Mas Roy sudah diawali. Saya sudah jadi untung memang awalnya begitu. Jadi sekitar 20-an 5 menit ya. Kemudian setelah itu Dr. Tifa. Dr. Tifa sempat mau agak karena waktunya kan setelah itu sudah jam 12 lewat. Ya padahal awalnya pimpinan tuh hanya memberikan waktu ke kita itu jam 12-an. Jadi sempat ini mau apa lagi gitu. Tapi Dr. Tifa kemudian saya bilang, pokoknya ngomong aja terus ngomong. Ya akhirnya ngomong dia. Udah nggak bisa potong lagi. Tapi dia ngomong tidak pakai presentasi. Tidak. Dr. Tifa menjelaskan tentang penelitian yang sekarang sedang dilakukan dan akan lanjutkan untuk bisa ke berbagai kampus. Jadi itu ilmiah medis ya. Jadi penelitian medis, bahkan yang menarik Dr. Tifa mengatakan saya akan meneliti Joko Widodo. Gitu. Katanya mengajukan surat untuk meneliti Joko Widodo. Apakah ini Joko Widodo yang mana? Ya? Nah, itu. Berapa Joko Widodo? Ya, Joko Widodo yang diteliti. Jadi Dr. Tifa itu sampai kira-kira jam 12:30. 12:30. Ada berarti 20 menit setengah jam juga dia? Iya hampir setengah jam. Panjang. Saya malah pendek. Saya malah sekitar 10 menit. Nah habis itu Mas Refli itu kemudian pindah ke pihak sana ya. Jadi artinya yang menyampaikan ketua tim lah gitu. Terlapor. Yaitu pertama kali menjelaskan alasan kenapa Pak Joko Widodo nggak hadir ya gitu. Kemudian ditanya mana surat kuasanya gitu. Untungnya ada. Nah, ini ada yang menarik. Setelah itu kemudian dilihat siapa saja yang ada di situ. Tapi bagus kok. Ada kami pun tadinya juga di absen satu-satu. Kalau yang nggak ada namanya out, meninggalkan ruangan. Gitu ya, gitu. Nah, sana juga jadi di absen. Nah, kebetulan ini ada ahli yang diundang. Yang tadi si Joshua itu. Sinambela ya. Mungkin kelupaan untuk tidak dikasih surat tugas atau apa gitu. Jadi, cuma digeret doang. Digeret doang masuk. Sebenarnya terus terang kalau kami jahat atau kami usil, kita bisa keluarkan dia. Gitu loh. Karena sama seperti seperti Mas Medi. Ya, Pak Medi ya. Pak Medi itu kan juga sempat karena namanya kemudian nggak ada gitu ya. Akhirnya terpaksa nggak ada di situ gitu loh, mengalah gitu. Sama sebenarnya. Cuman menurut saya pengen dengerin gitu loh. Jadi, apa sih ngomong? Ngomong apa sih dan pasti presentasinya nanti top gitu. Gitu karena kan pasti ternyata dia tua ompong peot. Nah, begitu. Jadi dan itu sama sekali juga jadi pertama kali yang presentasi si putranya anaknya Otto itu Yakub Hasibuan itu pertama malah itu agak jadi menolak-nolak gitu, mempertanyakan kami kompetensi sertifikat gitu tapi kan saya jawab tadi dengan clear banget ya, jangankan DPR, Mabes Polri pun kan tadi udah saya tunjukkan kan dulu saya juga malah sempat diundang untuk memberikan penjelasan kepada Mabes Polri gitu kan. Nah ini kan ada nih markas besar kepolisian ketika waktu itu saya memberikan ini sih untuk saya potret silakan. Kalau enggak nanti filenya saya kasih juga nggak apa-apa gitu ya. Artinya itu adalah jauh sebelum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
dan Undang-Undang ITE. Jadi ini memang lama banget. Ini tahun 2005 ketika saya masih menjadi ahli telematika independen waktu itu. Kemudian diminta dihadirkan untuk memberikan penjelasan kepada divisi humas, ya Divhumas Mabes Polri, ya gitu. Waktu itu kepalanya masih Pak Irjen Dr. Arianto Budiharjo. Nah, jadi bukan Arianto Sutadi, bukan. Bukan, oh ya namanya salah. Diam. Kalau ini bicara gitu. Jadi gunanya apa? Karena saya memang menerangkan, Mas Refli, itu awalnya saya membuka itu dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi itu hak masyarakat untuk bisa mendapatkan itu gitu. Nah, meskipun itu kan yang selalu dikatakan ya, meskipun itu kan selalu disebut ada pasal yang dikecualikan, pasal 17. 18-nya nggak dibaca. Mereka lupa itu. 18-nya saya bilang ada 18 ayat 2-nya itu untuk publik. Nah, itulah juga yang kemudian sama Yaakob Hasibuan itu dikatakan soal itu. Jadi nggak ada hak dan nggak ada sama sekali untuk Joko Widodo menunjukkan itu gitu. Terus dia juga bilang kalau sudah menang 3 kali gitu kan. Nah, itu yang kemudian kan pasti selalu dibantah. Nah, kemudian tapi isinya juga hampir sama meskipun pakai presentasi yang sedikit lebih gampang dilihat daripada Pak Adi Tibidum ya. Karena layoutnya lebih bagus gitu ya. Pakai gambar-gambar. Tapi yang menarik malah dia mau presentasi agak panjang soal pasar pramuka. Oke. Nah, kemudian malah ini pimpinan rapat yang mengatakan apa hubungannya ini gitu loh. Gitu loh. Karena kan kami juga nggak cerita soal pasar pramuka. Yang namanya gelar perkara khusus itu kan untuk men-challenge apa yang sudah ditampilkan oleh di Tibidum sebelumnya kan. Jadi kami nggak menampilkan pasar pramuka. Ada juga bilang Bitor tuh apa gitu. Jadi karena nggak ada hubungannya, akhirnya tuh diminta untuk tidak diteruskan. Ya gitu. Jadi ini menarik. Karena dia cuma nyari titik lemah ya. Itu ibaratnya permainan itu geser gawang. Kan Tom Lembong bilang begitu, digeser gawang. Iya. Gitu. Dan tidak menjawab apa yang kami lakukan dan memang tidak bisa menjawab. Hanya bisa mengatakan kalau itu mendapatkan bukti dari yang tapi ada yang sudah ditulis tapi akhirnya tidak dibaca, termasuk ketika saya sebelumnya kan itu kan setelah saya sudah menjelaskan soal yang namanya kami mendapatkan itu dari primary evidence ya, dari bukti yang memang benar-benar primer di UGM. Kami mendapatkan dengan apa? Dengan resmi dari wakil rektor ya waktu itu Prof Wening ya. Kemudian kita juga mendapatkannya dengan diserahkan langsung ya, bahkan ada 2 wakil rektor waktu itu. Nah, jadi itu sekitar ya setengah jaman lah gitu si Yaakob. Nah, yang menarik kita tampilkan tuh Mas Roy punya sertifikat. Iya, sebenarnya itu piagam penghargaan tapi dari divisi Humas Mabes Polri ya gitu dulu. Nah, itu kan kalau kita bilang piagam itu sertifikat semua dalam bahasa Inggris. Lah iya. Gitu. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa saya pun dipakai dulu gitu kan gitu. Jadi artinya kan itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Artinya recognize, bukan sekedar itu. Dan memang saya tandaskan, saya memang bukan digital forensik. Saya itu telematika, telekomunikasi, media dan informatika gitu loh. Jadi supaya menunjukkan kalau ya ilmunya beda, telematika itu Mas Refli. Itu adalah gabungan dari ilmu telekomunikasi, media dan informatika. Gitu. Jadi supaya kita menjelaskan kepada mereka kalau bidang kita memang juga termasuk yang menganalisis soal-soal yang analog. Karena dulu kan saya dari digital kan. Iya, karena saya dulu dari fotografer, dari videografer, dan kemudian barang yang kita periksa itu yang dia analog, ya digital gitu. Jadi tidak bisa lagi kemudian hanya dikecilkan kalau ini nggak bisa diperiksa pakai digital, harus ahli analog gitu. Nah, itu kan disampaikan. Dan lucunya lagi, setelah itu ada tambahan dari Pak Rifai ada, kemudian dari Pak siapa yang Firman Pak Firmanto ada. Nah, kemudian yang paling menarik adalah justru yang terakhir. Yang dari mereka terakhir. Siapa? Yaitu yang Joshua. Oh, Joshua. Nah, itu. Nah, saya benar-benar nunggu itu. Saya pikir, wah ini pasti top ini gitu ya. Saya tunggu. Ditaruh terakhir kan biasanya tuh kartu truf kok, ya kan. Ternyata dia buka itu sudah langsung nyerang Rismon. Nah, itu sempat rame. Ketika awal dia tuh, dan itu hanya naratif. Nyerang Rismon soal ijazah. Iya, soal ijazah lah. Jadi Rismon kan juga agak kan ya sama-sama dari sono kan gitu. Jadi
terkait. Saya juga sempat diserang gitu loh. Jadi langsung kita juga agak keberatan dengan itu. Tapi makanya saya tunggu loh, ini mana presentasinya. Berulang kali dia nerangkan soal ini kan soal analog, jadi harus diperiksa secara digital. Iya. Intinya gitu. Menghindari aja. Iya. Bukan menjawab ya. Tapi ternyata tidak ada presentasinya. Iya. Jadi makanya saya sempat bilang waktu itu, ini ahli digital forensik atau ahli sastra? Gitu, karena kok yang diomongkan malah cuma narasi. Iya. Dan benar-benar loh, saya nggak bohong. Ya, clear. Dia sama sekali tidak mempresentasikan apapun. Oke. Ya, hanya mendeny aja. Iya. Ya. Jadi hanya itu istilahnya eksplanasi negasi cuma. Iya. Jadi hanya menegasikan, tapi tidak punya kebaruan, ya. Dan bahkan tidak punya poin. Tidak punya poin. Jadi kayak lawyer itu ya. Jadi belum pernah tidak pakai opening statement langsung aja bantah orang. jadi dia nggak punya poin, yang punya power gitu ya. Nah, kalau kami kan pakai PowerPoint gitu ya. Iya, dan itulah yang kemudian benar terjadi. Jadi sama sekali tidak ada yang ditampilkan sampai Pak Dirut Pak pimpinan itu mengatakan nggak usah. Malah dikatain, gak usah kamu gitu, dibilang kamu. Gak usah kamu cerita-cerita soal prosedur, soal kelayakan atau enggak. Itu kami yang menilai gitu loh. Iya. Dia apa poinnya, temuannya? Iya, apa? Mana? Iya. Itu sampai gitu kan. Bisa enggak apa yang kamu mau ceritakan tuh membantah beliau-beliau ini? Gitu. Jadi dari situ saya moga-moga ini positif gitu loh. Karena setidaknya kami sudah minimal adalah sedikit angin segar. Betul. Sedikit menarik simpati dari beliau. Ya karena memang kita berusaha kita berusaha baik, kita berusaha menyampaikan apa adanya, dan memang setelah itu sampai jam 1:30 Mas. Akhirnya pertemuan ditutup tapi itu sesi pertama gitu. Sesi pertama ditutup karena kemudian mau dilanjutkan secara internal. Tiba-tiba saya bikin apa? Kalau memang mau segar, kalau memang mau bugar, harus rajin olahraga. Aku kira angin segar, ternyata janji surga. Langsung. Iya. Sorry. Saya kecilkan, nanti suaranya ganggu. Nah, saya mute dulu. Nah, jadi untuk jelasnya, Mas Dwi, kalian pasti banyak menunggu. Coba kita tampilkan selesainya dulu. Selesainya. Selesainya kemudian kami udah 1:30. Kemudian dikatakan terima kasih. Kemudian silahkan ini sudah selesai. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan sesi kedua. Berarti dijanjikan. Bukan, maksudnya hari itu ada sesi kedua, tapi internal. Jadi hanya untuk misalnya Kompolnas, DPR, Komisi 3 gitu. Jadi kami sudah tidak ada di dalam lagi. TPU tidak ada di dalam. Tidak ada, TPU nggak ada di dalam. Lalu apa yang dia dikatakan oleh Karwa Siddiq kepada pihak TPU? Ya, hanya mengatakan terima kasih, ini akan kita pertimbangkan gitu ya. Kita akan dipertimbangkan, termasuk juga meskipun dia juga memberi kesempatan, termasuk juga keberatan-keberatan yang kan isinya keberatan semua dari pihak terlapor itu gitu loh. Mengatakan itu buktinya bukan dari tangan pertama gitu. Lah sekarang saya juga bilang, lah mana kalau bukan dari tangan pertama yang aslinya ijazahnya mana gitu loh. Enggak ada gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya ini yang sempat ada sedikit dinamika, yaitu ketika Dr. Resmond dengan Joshua itu sempat gitu sempat. Kemudian ada juga ketika Pak Egi gitu, itu sempat melakukan ini protes gitu sempat gitu. Ya tapi ya itulah menarik lah untuk untuk namanya satu dinamika, dan menurut saya pembaruan ya Polri, saya harus mengapresiasi. Ada langkah move forward gitu. Betul. Saya harus jujur mengatakan terima kasih ya, karena bayangannya kan juga sempat kita kan nggak ngerti pasti ya nanti isinya gelar perkara khusus itu apa. Ada yang mengatakan Anda nggak mungkin dikasih waktu presentasi, cuma suruh dengerin aja gitu kan ada kemarin. Ada juga yang bilang itu sudah pasti udah nggak akan ada manfaatnya karena pasti. Atau ada juga kemarin yang bilang itu akan dijelaskan semua sampai ijazah pembandingnya pun dikeluarkan. Ternyata enggak ada. Jadi justru kamilah yang memiliki ijazah pembanding itu yang kemudian dikeluarkan. Dan itu bukan gelar perkara sesungguhnya, tapi pemeriksaan ahli. Iya, makanya. Tapi inilah sebenarnya yang ditunggu. Karena kalau nanti ada klaim, jangan ngomong hanya di media-media dan lain sebagainya. Kita udah ngomong di. Betul. Jadi maaf Mas. Jadi kalau tadi dikatakan mungkin kan dari pihak terlapor
itu kan mengatakan di konpresnya tidak ada hal yang baru. Tidak ada bukan. Ini justru hal yang baru karena kami mempresentasikan dan kami mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Jadi ini benar-benar kalau mungkin di media kita bisa ngeles-ngeles kan. Tapi kan bahan ini itu kan kita presentasi di depan penyidik yang sebenarnya. Dan kemudian itu ada pertanggungjawabannya. Loh betul. Dan ini suratnya bukan surat, filenya pun kita berikan, kemudian dengan bahannya juga kita kasih dan kemudian kita mempertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Dan ini ada dasarnya. Dan lucu memang klaim tidak ada yang baru itu aneh. Kenapa? Kalau misalnya kita tanya ijazah dan selesai kasusnya. Kita ngomong lagi, itu nggak ada yang baru. Ini kan belum selesai. Apa yang kita sampaikan itu belum ada jawaban yang adequate yang memadai kan. Oke, Mas Roy, berarti tidak ada janji apa-apa, ya, tidak ada babak kedua, tapi Mas Roy diberikan kesempatan menyampaikan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi artinya apa yang saya sampaikan ya itu adalah ini. Jadi analisis teknis ijazah dan skripsi yang sudah saya tulis itu 99,9% palsu. Ya, gitu. Jadi Mas Roy nanti menyampaikannya dari urutan slide 1 sampai terakhir. Boleh, silakan ditampilkan. Jadi saya tadi udah baca itu dari awalnya udah benar tadi udah keluar. Ya, gitu. Nah, jadi artinya itu ditampilkan dan kemudian saya memang secara cepat ya dan saya jelaskan dari mana kemudian apa yang kita teliti pertama kali. Jadi slide pertama itu menunjukkan kalau memang awalnya itu kita menganalisis paparan atau penjelasan dari Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Pak Dr. Sigit Sunarta di kampus Universitas Gajah Mada. Tapi mohon maaf ya kalau ada delay sedikit. Oh nggak apa-apa. Ada beberapa detik delaynya. Iya. Jadi waktu itu saya tampilkan ketika di ruang dekan pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ya, jadi kenapa itu yang kita masukkan dan saya pun tampilkan tampilan YouTube-nya. Bahkan dalam file digitalnya saya taruh juga linknya. Jadi bisa diklik. Jadi bisa orang bisa ini asal jangan kemudian dihapus. Enggak, ini artinya kita mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu. Jadi link YouTube-nya saya taruh, cover YouTube-nya saya taruh, kemudian juga Pak Sigit Sunarta yang ada di gambar itu memegang fotokopi ijazah yang itulah penampakan pertama kali secara resmi. Itu Sigit Sunarta itu Dekan Fakultas Kehutanan. Kenapa saya perlu mempertanyakan ini supaya kita tidak dituduh mengambil dari sumber yang tidak jelas. Ya, jadi sumbernya jelas. Dan dari YouTube itu kalau ditampilkan itu memang itu sudah public domain kan. Jadi itu nggak bisa ditampilkan ya? Nggak bisa ditampilkan yang slide kedua. Sudah. Belum muncul. Ya, jadi artinya Pak Sigit Sunarta itu kemudian karena supaya kita menjelaskan bahwa kami itu menganalisis dari sumber yang benar. Reski dipenuhin aja layarnya biar ditonton orang semua ya. Silakan Mas. Jadi dari sumber yang jelas ya di full juga nggak apa ya gitu. Jadi artinya saya kecilin aja kalau bisa, nggak usah. Nanti orang bosan lihat gambar saya, lihat foto saya, ngapain lagi nih RS itu. Nah, jadi ini sekaligus menjawab ya dua hal. Kenapa saya perlu dan itu tadi saya sampaikan. Satu, sumbernya jelas, bukan dari antah berantah. Tanggalnya juga ada, ya tempusnya juga jelas, ya gitu. Dan yang namanya kalau itu sudah ditayangkan di sebuah YouTube misalnya, ya itu udah public domain. Itu bukan kita ngambil dari sumber yang sangat tidak jelas. Ya. Nah, yang menarik, kedua saya yang penampilan ijazah itu adalah justru ini yang saya sebut tadi juga. Ini yang sebenarnya bikin gara-gara atau bikin heboh, yaitu postingan dari saudara Sandi, ya gitu, Dian Sandi, penampakan ijazah. Ya. Dan itu ditampilkan pada tanggal 1 April 2025 ya, dan disitulah dia tulis buat yang ngeributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya ini saya upload yang asli ya, dia gitu. Ya. Nah, jadi ketika dia bilang saya upload yang asli, ya berarti dia menjamin itu asli kan. Tapi gini, memang ada yang menarik di uploadnya Sandi ini. Kenapa? Yang ditampilkan oleh Pak Sigit Sunarta itu hitam putih. Fotokopi. Yang tidak bisa dianalisis. Sementara Dian Sandi ini color.
Oke. Dan sangat, kalau kata dokter Respon, sangat cantik gitu. Benar-benar. Cantik kali. Cantik kali ini. Fotonya juga sangat kontras ya. Jadi karena fotonya sangat kontras, ini menjadi menarik untuk kita analisis. Dengan foto yang sangat kontras itu, nah tadi juga sempat Dokter Resman itu menganalisis soal lintasan cap itu. Ya, cap merah ini. Cap merah itu, bukan topi merah ya, tapi cap merah. Rednya berapa dari skala 0 sampai 255, greennya berapa, bluenya berapa, dan ternyata tidak ada rednya di situ. Jadi itu hitam, artinya fotonya di atas cap. Gitu ya. Nah, sama dengan topi merah juga bilang begitu kan? Iya. Jadi dengan RGB-nya itu ya. Betul. Nah, kemudian saya mulai langsung masuk ke yang namanya ELA, Error Level Analysis ya gitu. Next slide. Ya, next slide. Error Level Analysis ini adalah untuk menguji apakah sebuah gambar itu mengalami pernah mengedit atau error atau kesalahan yang itu bisa nampak kalau dengan software ELA ini. Dan ini yang perlu saya sampaikan juga ya. Ahli dari sana berkali-kali tadi juga mencoba menyampaikan di tayangan TV juga bilang ELA itu ELA itu tidak bisa ditampilkan kalau itu objeknya adalah analog. Nah, padahal Mas, sekarang orang nggak bisa lagi, maaf ya, sangat sempit pengetahuannya membandingkan antara analog dan digital, gitu loh. Karena pemeriksaan apapun itu misalnya adalah sidik jari misalnya, ya. Nah, sidik jari itu kan ada rumusnya, daktiloskopi sidik jari atau biometrik. Itu kalau dulu kita meriksa, ya ahli yang memeriksa itu kemudian baca itu misalnya dari cap gitu, kemudian dia akan pakai lup atau kaca pembesar itu, ya kan? Dia lihat di situ. Wah, kemudian apa ya, kita di masa modern ini harus ngulangi cara-cara kuno seperti itu kan ya nggak mungkin gitu loh, iya kan? Jadi pasti sekarang kalau sidik jari ya udah di scan, seret, nah, kemudian dari situlah diperiksa. Itulah yang namanya sekarang itu semua dari analog tuh bisa didigitalkan. Termasuk ijazah saya ini, ya. Jadi ini ijazah saya sendiri daripada nanti orang lain ribut. Ini ijazah sendiri? Saya sendiri. Lalu saya periksa dengan ELA. Apa makna gambar ini? Kenapa ini separuh ya? Yang separuh sebelah kiri itu adalah sudah di ELA, sudah dicek pakai error level analysis. Yang kanan itu adalah masih ijazah yang aslinya. Nanti pada slide berikutnya akan nampak kalau semuanya di ELA. Lanjut. Ya, itu akan nampak kalau semuanya di ELA. Kalau semuanya di ELA itu nanti akan tampak sebenarnya masih ada jejak-jejaknya, masih ada tulisan ijazah, kemudian masih ada anunya juga, masih ada tampak logonya masih ada nampak itu, kemudian masih ada legalisasinya masih ada, bekasnya legalisirnya masih ada, sampai simbol UGM-nya pun masih tampak itu. Tulisan ijazah pun sebenarnya juga masih tampak di atas. Artinya Mas, ini adalah ijazah yang memang tidak ada editingnya gitu loh. Gitu. Dan saya menantang keras, men-challenge ya kalau ada, ya itu sekali lagi ahli mereka, lu nggak bisa ELA digunakan. Ya mungkin Anda yang nggak bisa menggunakan, kalau kami bisa, software kami canggih gitu loh untuk menganalisis ini. Dan kecanggihan itu nampak pada slide berikutnya, next ya. Gitu. Di slide berikutnya itu yang kemudian kita masukkan ijazah yang disebut-sebut itu milik Joko Widodo. Next slide. Ya, next slide. Itu bukan next live ya, next slide. Next slide. Nah, nanti next live. Lain nanti artinya. Nah, kemudian disitulah ijazah yang tadinya diposting oleh si Dian Sandi. Ya, nah ini ya Dian Sandi itu. Jadi artinya di situ nampak sebelah kanan itu adalah ijazah, masih ada foto yang kemudian nanti saya jelaskan tuh foto siapa. Ya. Kemudian sebelah kiri Mas Refli dan pemirsa Era Channel bisa melihat bagaimana ruwetnya, hancurnya gambar di sebelah kiri. Karena ini adalah sudah terlalu banyak di retouch, sudah terlalu banyak diedit. Bahkan kalau kita lihat slide berikutnya, ya itu akan semakin parah lagi. Sama sekali udah nggak nampak lagi yang namanya tulisan ijazah, sama sekali udah nggak ada lagi bekas-bekas ada foto ya. Karena ELA ini akan melakukan penglihatan untuk dia kayak mengulas lebih dalam lagi. Gitu. Jadi sekali lagi saya pastikan ELA bisa untuk menganalisis ini. Jadi jangan bilang ELA itu nggak bisa. Software itu diciptakan untuk mempermudah kita gitu loh. Kalau kemudian kita di masa sekarang nggak boleh pakai ELA, wah itu kan analog gitu.
yang namanya analog tuh semua bisa didigitalkan. Nggak ada soal gitu loh. Gitu. Kita meriksa. Lagi aja analognya juga nggak dikeluarkan. Nah makanya itu. Gimana kita mau bikin komentar? Nah gitu. Bahkan di TPD pun mengeluarkan yang digital juga kan. Iya. Nanti ada tuh. Jadi artinya ini menunjukkan kalau kita masih periksa dengan analog. Mungkin kita meriksa ibu-ibu yang mengandung. Dokter itu mungkin harus pakai stetoskop lagi. Padahal kan sekarang ada USG, ada ultrasonografi, ada 3D, 4D. Kucing aja udah pakai USG. Makanya. Kucing saya kemarin lagi hamil 6 anaknya. Waduh, lalu dicek di dalam kan kelihatan, ya kan? Nah, kemudian next slide berikutnya. Slide berikutnya ini yang menarik ya, karena ini membandingkan foto. Ya, jadi foto yang ada pada ijazah saya tadi, yang hitam putih tadi, itu kemudian saya bandingkan dengan foto saya sekarang. Kalau namanya orangnya sama, ya kemudian ini dijelaskan juga oleh Dr. Tifa ya pada itu yang namanya tulang hidung, kemudian bentuk pupil, kemudian tulang rahang, itu nggak akan berubah gitu loh. Jadi meskipun agak gemuk, tapi software ini face comparison ini itu akan bisa mendeteksi ini match atau enggak. Dan di situ foto muda Mas Roy ini kayak bintang film dari mana ini? Bintang film ini kayak cerita SMA. Kayak cerita SMA. Ya memang itu foto saya dulu kan. Foto ketika lulus tahun 91 ya kayak gitu. Ya dan beda dengan foto nikah. Jadi foto kelulusan beda, foto nikah beda, foto SMA pun juga beda. Iya kan kita selalu senang kalau foto. Karena memang dibuat pada tahun itu dan memang difoto pada memang tahun difoto itu. Bener. Tapi kalau dicari pada tahun berikutnya susah. Itu gak akan ketemu. Dan kita kan dulu foto masih pakai klise, masih pakai film kameraan juga masih gede itu ya. Nah kemudian ini saya tulis di bawahnya. Ini pas foto ijazah asli UGM RS saya pada tanggal 11 Juni 91 itu foto yang ada di situ dengan pas foto yang sekarang. Ini pas foto saya sekarang sebelah kanan. Selanjutnya kita uji apakah benar memang foto pada ijazah Pak Joko Widodo ya itu sama dengan Jokowi sekarang. Ya, nah itu slide berikutnya akan menampakkan hasil yang menarik sekali. Ini pun sudah coba. Tadi sudah ada tulisan face match. Face match ya. Jadi itu matching ya gitu. Dan pada presentasi Dr. Resmond itu diberi presentasenya. Ya kalau saya sih result. Nah ini lihat tulisannya face not match. Jadi memang tidak match. Padahal saya sudah mencari ekspresinya Pak Jokowi itu yang kira-kira sama gitu loh. Ya kan? Saya cari fotonya Pak Jokowi yang lain lagi yang misalnya lagi naik motor atau apa pasti nanti dituduh wah jelas dicari foto yang enggak sama. Ini sudah cari yang agak mirip ternyata tetap not match. Ini kalau dalam presentasi hanya sekitar 38%. Ya, jadi jauh banget di bawah 50%. Dan yang paling menarik, ya gini, kalau ketidaksamaan itu kan tidak absolut ya. Kesamaan juga tidak absolut juga. Karena kan foto kan bisa beda-beda, tapi unsur-unsur utamanya itu pasti match atau tidak. Iya, match dan atau ini tidak. Adalah software loh Mas. Jadi ini adalah ilmiah, scientific. Kita nggak mengarang-arang, kita nggak nambah-nambahin gitu ya. Kan ada itu siapa YouTuber siapa itu yang anggota Ceboker itu kan dia kan juga nambah-nambahin kacamata gitu ya gitu. Nggak boleh kayak gitu. Namanya nggak boleh rekayasa kan. Nah, kemudian dari berbagai usulan. Itu yang bisa kena pasal ITE itu yang benar itu dia. Si YouTuber itu sama yang mengupload ini tadi Sandi itu harusnya dia kena gitu loh. Upload tanpa izin dan kemudian ngoprak-ngaprek dokumen. Kita kan nggak ngoprek, kita nggak ngubah sama sekali. Hasil ELA itu tidak mengubah gitu loh. Nah berikutnya ini yang paling menarik ya, karena kemudian next itu kan waktu itu kan banyak pembicaraan di sosial media. Itu jangan-jangan Pak Hari Mulyono, ya kan? Next, gitu. Next sudah ya. Pak Hari Mulyono not match, jadi nggak saya tampilkan. Ngapain? Ya karena ngapain? Kalau not match banyak banget nanti yang not match. Foto saya pun harus tampilkan dengan yang sebelah kiri. Tapi ketika ada seseorang bernama DPU, Dumatno Budi Utomo, hasilnya jangan kita sebut Dumatno Budi Utomo, kita bilang DBU aja. DBU ya. Tadi udah disebut. Nah, ternyata orang ini itu match. Tapi ini yang penting sekali karena ini selalu diulang-ulang oleh pihak di sebelah sana. Kan itu bohong. Dumatno itu lahir tahun berapa? 77. Berarti pada tahun 85 dia baru 8 tahun. Dan masa 8 tahun wajahnya tua? Itu logikanya si Sylvester. Ya pernah ya.
logika lulusan ruko ya kayak gitu. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh bicarakan ruko yang sudah ditutup itu. Nggak boleh menghina. Ya. Loh, ruko itu bagus tuh. Bagus. Maksudnya, udah. Aduh. Karena dia lagi cari-cari Pak Narko. Ya, jadi foto ini memang Dumatno di sekitar tahun di atas 2012. Oke. Jadi ketika ijazah ini direkayasa. Yeah. Jadi ketika coba bayangin sih. Ketika 2012 atau 2015 atau 2017 nanti akan ketemu itu. Yeah. Kemudian kalau dicari fotonya Pak Jokowi, mungkin waduh saya nggak punya foto tahun segitu. Lah siapa yang punya foto tahun? Nah inilah dipakailah fotonya. Jadi kenapa bisa foto ini yang kemudian dipasangkan di situ? Itu loh. Dan ini kenapa harus pakai kacamata? Nah, karena kacamata itu agak mengubah tampilan kan? Tampilan. Iya. Gitu. Tapi ini kan kemudian konsisten. Tadi Dr. Tifa juga mengatakan bentuk bibir, kemudian bentuk hidung, bentuk tampilan. Kalau orang daerah mengatakan juweweknya, ini kan agak gitu. Itu sama gitu loh. Jadi artinya ini sosok DPU dulu dengan DPU sekarang. Enggak, maksudnya sama dengan Dumatno ya? Iya. Sama dengan Jokowi. Bukan. Foto ini sama dengan Dumatno. Jadi ini pas foto sosok seseorang yang namanya DPU itu. Oke. Ya, ada di next slide. Next slide-nya nggak ada langsung. Ini saya sudah langsung bicarakan soal. Next slide-nya nggak ada foto Dumatno ya? Oh nggak ada. Okay. Karena dulu kan pernah kayak saya tampilkan. Gitu, Dumatno dalam berbagai ada yang di lapangan bulu tangkis, kemudian ada yang dia di depan batik. Pas Mas Roy ngomong ini sama dengan Dumatno, Mas Roy nggak ngasih gambar itu. Loh, ini kan ada Dumatno tadi. Oh, sebelahnya tadi. Oke. Coba mundur. Sorry. Sudah. Sebelahnya kan Dumatno. Iya, sudah. Iya. Dumatno tua sama Dumatno muda. Enggak, saya enggak sempat lihat tadi. Ah, ini. Bukan enggak sempat lihat, tapi belum tergeser. Okay, nah itu silakan. Jadi kan itu kan clear banget kan. Jadi itu artinya yang belakangnya batik itu pun juga kita tampilkan. Nah berikutnya Mas Refli, ini adalah yang sampai pada ini agak kulminasinya, yaitu yang sudah dilakukan juga oleh bukan, ini uji identifikasi yang tadi yang dilakukan oleh Bareskrim dan mengatakan ada 3 ijazah pembanding, tapi tidak ditampilkan tiga-tiganya. Pembandingnya siapa enggak jelas. Ijazah mirip Jokowi Widodo enggak tampilkan. Dan kenapa saya menampilkan yang fotokopi ini? Kenapa saya enggak nampilkan lagi si Dian Sandi? Karena menganalisis ini saya lakukan setelah tanggal 22 Mei. Karena ini untuk meyakinkan publik juga dan memang ini yang bertanggung jawab jadi Bareskrim. Karena foto ijazah inilah yang diakui sebagai foto ijazahnya Jokowi. Yang asli. Yang asli meskipun jelek banget gitu ya. Itu sudah fotokopi terlipat hitam putih gitu. Di tengah-tengahnya ada tetesan kopi gitu. Wah, pokoknya jelek banget lah ini. Oh, ada kopi. Ada tuh kan tetesan di bawah. Jadi kan kayak ini fotokopi yang disimpan di laci atau lama gitu. Kemudian ketetesan sesuatu. Kalau ini saya tadi juga menanyakan dia. Kalau saja ijazah yang asli itu katanya pernah dibawa ke Puslap 4, kemudian di scan dengan resolusi tinggi, pasti ditampilkan yang itu. Nggak mungkin lah nampilkan lagi fotokopi, ya kan? Kalau itu ditampilkan minimal orang tuh, ini fotokopi ini dia di fotokopi Bareskrim atau fotokopi yang diserahkan Jokowi? Saya nggak tanya sih. Karena kita nggak ada tanya jawab tadi. Oh iya. Iya kan? Jadi saya hanya menerangkan ini yang ditampilkan sumbernya press conference Bareskrim pada tanggal 22 Mei tahun 2022. 2025. 2025, sorry. Ini nomornya adalah 1120. Sebelah kanan atas itu. Nah, kemudian Tapi kita klarifikasi ya, ternyata nomornya ini lazim ya. Kemarin kan dibilang nggak lazim tuh. Ya, ternyata Fakultas Kehutanan. Ternyata beda sendiri. Beda sendiri, hanya nomor pendek kayak gitu. Sebelah kiri juga ada nomor itu kan. Sebelah kiri ada nomor 15456 itu, ya kan? Itu. Nah, jadi saya menggunakan 3 pembanding ijazah, Mas. Lanjut ya, next berikutnya. Yang pertama ijazah nomor 1115. Itu miliknya Fronojiwo. Daihat, dan ternyata dia agak kayak ketua mahasiswa gitu, ketua geng, sehingga dia memang sering ngumpulin teman-temannya. Nah, jadi ya ini jelas lah perannya. Fronojiwo itu nomor 1115. Nah, ini konon ya, Fronojiwo ini juga yang katanya sohib di Aceh. Oh, betul.
Ada dan Frono Jiwo ini juga ada foto datang ke rumahnya Jokowi di Loji Gandrung. Berfoto juga dengan almarhum Hari Mulyono. Ada kiri Hari Mulyono, tengah Frono Jiwo, kanan Joko Widodo. Loji Gandrung itu apa? Solo, rumah dinas wali kota. Ya, rumah dinas wali kota. Ya, yang konon ada orang melihat di situ. Masih Dr. Andes. Apa? Masih Dr. Andes. Sayang belum ada fotonya ya. Kalau ada fotonya atau ada bukti sahihnya, ya insya Allah masih nanti katanya soalnya. Katanya ya. Nah ini ijazah asli nomor 1115 milik Frono Jiwo, ini sumbernya saya tulis istimewa karena dari dia. Ya. Berikutnya dia upload gitu loh. Di media sosial. Betul. Betul. Jadi clear kan gitu. Nah, berikutnya 1116. Kalau ini saya ambil dari Pak Dekan. Ya, Dekan nunjukkan ini ijazah nomor 1116. Almarhum Hari Mulyono. Ya, gitu. Adik iparnya Joko Widodo ya, itu Pak Hari Mulyono. Memang hitam putih juga karena ditampilkan oleh Dekan ya, Pak Sigit Sunarta, itu adalah ini. Dan ini adalah 1116 ya. Berikutnya itu adalah milik Mbak Sri Murtiningsih ya. Itu adalah ijazah nomor 1117 berikutnya. Dan memang karena aslinya dia keberatan tampil wajahnya, dia tutupi dengan emoticon, ya udah nggak apa-apa. Ya kita nggak ya itu kita hormati dia, nggak kan toh fotonya tidak kita analisis. Nah, Mas Refli dan semua pemirsa RH Channel, sekali lagi mungkin ini dulu saya pernah nerangkan dan ini yang pernah diterangkan juga oleh Misteri Guest dari ITB, inisialnya MA. Bukan Marzuki Ali ya? Bukan. Nah, kemudian juga dijelaskan oleh Topi Merah kemarin, ya gitu. Dan Bang Resmon juga pernah menjelaskan ini dengan lebih detail. Inilah hasil uji identifikasi. Jadi sebelah kiri itu ada 4 ijazah. Paling atas miliknya Joko Widodo, ya. Kemudian di bawahnya itu miliknya Frono Jiwo. Kemudian ada miliknya Sri Murtiningsih. Paling bawah adalah almarhum Hari Mulyono. Kemudian setelah dibandingkan, saya dekatkan, sayang yang Pak Hari Mulyono kepotong dikit ya. Itu ternyata ijazah 1117 dan 1115 itu identik. Karena kita lihat huruf A-nya itu, huruf A itu masih masuk dan itu benar-benar identik antara 1115 dan 1117. Nah, 1120 punyanya Joko Widodo ini keluar sendiri. Itu istilah saya tadi di Bareskrim disukai oleh teman-teman media. Mencotot. Mencelat. A-nya itu keluar. Dan Dr. Resmon tadi juga menerangkan dengan 6 perbandingan antara A, Z, kemudian N, itu kan presentasi ya, dengan persentase overlapping betul canggih gitu. Jadi ketika dia nerangkan semua jadi paham gitu loh, karena udah lihat sudah dilihat gini jadi ini kan resultnya ya gitu. Ijazah 1115 sama dengan ijazah 1116 sama dengan 1117. Lawyernya bilang, Pak gimana tadi, berat Pak. Nah itu memang kalau objektif dan jujur berat tadi Mas. Jadi yang kami tampilkan itu adalah benar-benar adalah fakta ilmiah, siap dipertanggungjawabkan dan ini yang namanya ilmiah itu kan siap diuji lagi. Diuji lagi. Betul. Kata Resmon, repeatable. Oh iya, betul. Jadi siap ditantang, bahkan kami membolehkan gitu. Bahkan tadi sempat saya sempat bercanda. Kalau mau silakan kuasa hukum ngopi filenya. Tapi nggak pun saya kasih gitu, dia pasti berusaha ngopi. Iya kan? Gitu untuk nanti mencari-cari celah kan? Nggak apa-apa. Jadi dia tidak gini. Dia hanya mencari kelemahan dari Mas Roy. Betul. Tapi bukan membuktikan lagi ijazah itu asli apa enggak. Nyari kelemahan. Ibarat ikannya sudah ada di situ, tapi dia tidak mau ikannya ditangkap, dia dikobak-kobak aja. Dan gak fairnya, Mas, yang dicari itu bukan kelemahan resultnya, tapi kelemahan unsur-unsur formalnya itu loh. Nyari saya itu dulu lulusan komunikasi, kemudian S2-nya ini kesehatan. Kalau analog ya analog juga. Gitu loh. Terus tidak ada dalam asosiasi kami, saya bilang itu asosiasi digital forensik, malah ya digital forensik doang. Ini telematika lebih besar, telekomunikasi, media dan informatika gitu loh. Jadi clear. Nah artinya ini yang paling menarik ketika saya kemudian menjelaskan soal kenapa saya harus memeriksa skripsi. Dan itu langsung membantah
statement liar sebelumnya yang mengatakan saya, Dr. Tifa, Dr. Resmond menerima atau mengupas skripsi ini secara ilegal. Karena kami datang betul ke UGM pada tanggal 15 April dan itu bersurat. Diterima secara resmi. Dan satu lagi, skripsi kan bukan barang yang harus disimpan. Maksudnya bukan public domain juga kan itu. Public domain. Sekarang tapi hilang semua. Disimpan sekarang. Kan skripsi itu kan di perpustakaan kan. Iya, kita bisa belajar. Kita bisa. Maka saya tulis sumbernya adalah primary evidence. Jadi sumber primer saya pegang sendiri, diserahkan oleh Ibu Wakil Rektor ya, Bu Wening Udasmoro, profesor, diserahkan juga oleh Wakil Rektor satunya ya, kemudian Ari Sujito. Ada juga di situ ada Pak Dekan Sigit Sunarta, ada juga Sekretaris Rektorat UGM Mas Andi siapa itu ya? Andi Sandi. Kemudian ada yang katanya guru besarnya di Fakultas Kehutanan, sama di depan sekitar 11 yang disebut teman-teman. Gitu. Dan itu resmi dan saya pun meminta izin, Bu ini boleh saya foto ya, silakan. Oke, ya udah. Nah makanya itulah kuncinya. Ya, saya tidak sekedar memotret. Lanjut, Mas. Dua berikutnya lagi aja, langsung ke perbandingan antar lembar pengesahan. Kalau berikutnya kan hanya lawan judul. Ini Dr. Resmond ini yang punya analisis soal font. Saya nggak menganalisis soal fontnya. Ya. Nah, jadi artinya ketika itu tampil di lembar berikutnya, itulah terbuka sekarang. Kalau kita lihat secara detail. Dua dari terakhir. Nah ini. Dua dari terakhir. Ini benar ini. Oh udah benar ya. Ini udah benar. Jadi di situ Mas, pemirsa RSN juga bisa lihat. Ya. Bedanya warna kertas yang ada di situ. Sebelah kiri putih. Baru. Sebelah kanan buluk sudah karena itu udah lama. Jadi skripsi sebelah kanan itu pun ini jangan sebut itu pun masih diketik dengan ketik manual. Itu adalah skripsi yang saya prediksikan. Itulah aslinya skripsi yaitu. Dan sebelah kiri itu adalah yang disisipkan. Ya, karena di situ sudah ada hologramnya. Padahal tahun-tahun segitu belum populer tuh hologram kayak gitu gitu. Artinya sudah ada logo dan yang lebih menarik lagi adalah nama. Mas, nama di sebelah kiri itu sudah profesor, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Sebelah kanan masih doktor, karena ini dibuat harusnya ini di November tahun 85. Dan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro sekarang sudah almarhum, itu memang baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besarnya pada bulan Maret 86. Jadi harusnya ya masih doktor. Nah ini yang lucu. Tadi ini dibantah dengan narasi oleh saya dengar. Sebenarnya Prof. Ahmad Soemitro itu sudah mendapatkan SK pada tahun 85 Mas. Jadi dia berhak pakai gelar yang gak bisa. Belum pidato pengukuhan guru besar kok. Gak mau lah orang pidato. Karena ini dokumen resmi soalnya. Iya. Kecuali kalau dokumen tidak resmi. Nah itu fatal. Dan bahkan kan tadi juga disampaikan oleh Dr. Tifa. Dia berkomunikasi kebetulan Aida Tri Astuti atau siapa ada Greenberry sekarang namanya. Yang ada di Australia. Itu kebetulan temannya Dr. Tifa. Sudah juga membantah nama ayahnya. Membantah tanda tangannya gitu ya. Jadi clear banget gitu. Tanda tangan ini kalau dibandingkan dengan yang Aida punya, yang bilang jauh banget. Tidak usah seorang grafolog Mas. Itu bisa melihat ini orang lagi belajar memalsu tanda tangan ini. Kelihatan ini kelihatan orang seperti orang yang ragu-ragu, nggak firm gitu ya. Iya. Dan kemudian kalau tanda tangannya aslinya ya itu adalah ada tajam-tajam, ada lekukan-lekukan yang tajam. Ini kan nanggung gitu. Nanggung dan kemudian mau ngebut tapi takut kelebihan dia ngerem. Betul. Dan yang menarik Mas, habis ini tidak ada lembar pengujiannya. Nah, padahal lembar pengujian itu sangat penting. Nah, sekaligus tadi Dr. Resmond juga mengatakan ini tidak ada nama orang yang sangat terkenal yang namanya Pak Insinyur Kasmujo. Yang pada tahun 2017, saya harus bilang ada sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh Joko Widodo. Disinggung nggak tadi sama Resmond? Disinggung. Kasmujo. Disinggung. Ya, disinggung dan menampilkan fotonya Pak Kasmujo juga. Enggak dia foto enggak video dia. Enggak. Pak Kasmujo. Enggak. Waktunya enggak cukup. Tadi saya juga bilang kan, ini sebenarnya saya ada tayangan video. Enggak usah gitu. Yang soal tayangannya dari Kompas yang untuk apa? Yang rame-rame. Yang rame-rame atau yang di depan Pak Sigit Sunarta nunjukin. Saya hanya menunjukkan YouTube-nya. Tapi karena waktu ya udahlah. Tapi artinya gini. Pak Kasmujo tidak ada dan dulu di tahun 2017
di tanggal 19 Desember itu Joko Widodo kan jelas betul lah ya Mas sudah sampai kita semua apalah kata-katanya ya. Terima kasih Pak Kasmujo berkat bimbingan Bapak saya bisa menyelesaikan jurusan teknologi kayu. Saya bisa menuliskan skripsi saya. Saya sampai lupa berapa ya bola balik gitu. Oh ini orang kok galak. Saya tidak tahu apa Pak Kasmujo atau saya yang berubah. Nah itulah. Jadi ya gak usah diputar lah, itu udah sering diputar. Ya makin malu nanti dia. Tapi artinya semua dibantah, semua terbantahkan dengan statement Pak Kasmujo. Ya pada saat didatangi Dr. Resmond, ya langsung di rumahnya di Pogong. Ya kan Pak Kasmujo mengatakan bukan saya dosen pembimbing skripsi. Kok kan Pak Kasmujo 2017 itu salah. Ya, itu yang salah kan? Itu yang salah gitu. Jadi saya bukan dosen pembimbing akademik, bukan. Saya waktu itu masih asdos. Dosen pembimbing masih 3B. Ya, dosen pembimbing akademik itu adalah harus yang di atas 50. Di atas 50. Ya. Jadi kan clear banget kan waktu itu kalau dikatakan beliau menolak itu. Dan pada saat itu Jokowi melalui akun resminya menulis dosen pembimbing Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi. Ya. Dan di Solo dan ada juga videonya. Ada videonya di Solo dia mengatakan memang bukan pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Sambil mikir-mikir gitu. Betul Mas. Kalau Pak Kasmujo ya dosen pembimbing akademik. Kalau itu dikasih sama orang pembaca mikro ekspresi Mas, dia mikirnya sambil merem Mas. Sambil nginget-inget dia gitu loh. Gitu. Nah jadi itulah yang kemudian tadi dipaparkan dan terakhir adalah kesimpulan. Ya, nah simpulannya seperti apa? Tadi saya paparkan beberapa poin simpulan. Ini yang penting karena saya tuliskan semuanya simpulan yang ada pada presentasi tadi. Ya, jadi yang pertama adalah hasil uji ELA atau Error Level Analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pada bagian pas foto. Ya, jadi itu jelas ada rekayasa di logo dan ada rekayasa di pas foto. Ya. Yang kedua, hasil face itu error itu yang menunjukkan bahwa ada rekayasa. Ada rekayasa karena tidak konsisten, tidak asli. Ya, itu berubah dan pembandingnya foto ijazah saya jelas betul kan tadi bisa kelihatan. Dua, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match. Itu bahasa software ya, not match. Ya, error itu juga bahasa software ya. Tidak cocok dengan foto Jokowi yang sekarang. Jadi artinya foto di ijazah itu nggak cocok. Padahal software itu bisa membaca orang ini muda, orang ini tua, atau orang ini itu akan kelihatan. Orang itu apa enggak. Dan justru nomor 3, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi itu justru match-nya atau cocoknya itu dengan foto DBU tadi. Dumatno Budi Utomo. Jadi kan aneh gitu loh. Dan sekali lagi Mas Roy, taunya Dumatno ini memang dari banyak masukan banyak dan ada banyak. Ada yang dikirim ada Pak Dumatno. Ada juga yang dikirim anaknya Jokowi juga dikirim. Ini jangan-jangan nih fotonya Kaisang gitu. Fotonya Gibran. Ya. Kemudian jangan-jangan di almarhum Hary Mulyono. Enggak, kalau Hary Mulyono beda. Jadi akhirnya loh kok Dumatno kok ternyata match. yang ngirim tuh BIN ya. Badan Intelijen Netizen. Nah, nomor 4 yang sangat menarik. Ijazah pembanding nomor 1115 ini dari hardnya Jokowi namanya Fronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hary Mulyono dan 1117 miliknya Sri Murti Ningsih itu semuanya identik. Jadi mereka tiga-tiga ini identik. Jadi tiga-tiga ini keluar pada proses pencetakan yang sama, hari yang sama, platnya sama, dengan kemudian atau filmnya pun mungkin sama. Nah, kemudian nomor 5, ijazah nomor 1120 milik Jokowi justru tidak identik dengan ijazah 3 di atas. Kan aneh gitu loh. Jadi artinya ini kurang rapi ini membuatnya. Mungkin. Jadi ada berbagai match-matchnya pada 6 lokasi ya, tidak identiknya. Nomor 6, nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih tadi dalam lembar itu sudah ditulis Prof di lembar pengesahan November 85. Padahal baru bulan Maret beliau dikukuhkan menjadi guru besar. Ini sangat-sangat krusial Mas. Karena logika konyol tadi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Jokowi kalau mengatakan ya SK-nya sudah ada kok kami dengar-dengar gitu. Jadi baru sudah kami dengar-dengar hanya naratif nggak pakai bukti. Kecuali dia bisa nunjukkan buktinya SK-nya tanggal berapa, baru itu masih kita itu. Tapi kan nggak berani loh Mas. Saya kalau misalnya belum doktor, kemudian nulis doktor gitu kan ya nggak berani.
belum profesor. Jangan-jangan ada juga yang profesor belum tentu berani menunjukkan SK profesornya, jangan-jangan. Atau profesor research. Atau yang profesor kemarin yang dibatalkan. Itu lain lagi itu. Ya, gitu. Nah, jadi nomor 6, ini yang lucu. Tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Jadi kalau lembar itu nggak diuji oleh dosen-dosen, ada dosen pembimbing utama, ada penguji, kemudian setidaknya ada juga penguji kedua ya. Kalau dulu seingat saya skripsi itu yang nguji 3 orang kalau dulu. Ya, ketika kalau saya ya 3 orang. 3 orang, kalau tesis 5 orang, dan kalau doktor kemarin ujian tertutup dan terbuka itu banyak, ya kan, bahkan ada yang dari profesor yang dari luar. Nah, kesimpulan yang paling terakhir yang memang kemudian ini membuat ger tadi. Karena skripsi yang cacat, saya bilang gitu, tidak akan lulus dan tidak akan ada ijazah yang asli. Iyalah, ini barunya telur kan, Mas. Ngomong kesimpulan yang ger tuh siapa? Kita TPU. Iya. Pikir dari Tepidum juga. Oh enggak. Dari Tepidum tuh, waduh, wajahnya tadi menekuk. agak menekuk. Ya. Sampai ketika beliau, ini saya ingat ya, ketika sampai beliau presentasi, kemudian saya kan senyum kan. Iya. Itu sebenarnya, Pak Roy jangan senyum-senyum gitulah, ini saya serius. Loh, ini saya tuh memang sumeh gitu. Jadi memang sumeh itu apa ya, ceriang gembira gitu lah. Jadi ya itulah gitu. Jadi artinya itu yang saya tampilkan. Kalau ini tadi nggak saya tampilkan ini. Yang terima kasih ini. Nanti lucu-lucuan aja ini. Hanya untuk menunjukkan nomor handphone saya. Kemudian presentasi. Jadi itu Mas Refli. Jadi memang apa yang saya tampilkan ini pun pernah kita bicarakan ya di kanal ini dan juga di berbagai stasiun TV. Tapi perbedaannya adalah waktu itu kan yang dikatakan, oh itu kan hanya di media ngomong-ngomong. Kalau ini dong ya. Inilah laporan yang kemudian sebenarnya ini yang lama ditunggu oleh teman-teman tim TPUA. Jadi mereka tuh sudah mengusulkan supaya Dr. Resmond, Dr. Tifa, saya itu diundang di Barreskrim. Tapi undangan itu bagaikan pungguk merindukan bulan gitu loh. Jadi nggak pernah datang sampai terakhir baru sekarang. Bahkan Mas Roy juga dinominasikan untuk menjadi ahli di pengadilan perdatanya gugatan Dr. Taufik. Iya. Yang sama pengacara Jokowi berusaha dihalang-halangi agar tidak sampai pembuktian. Betul, selalu. Kan itu selalu masalahnya. Sementara di sisi lain dia mengatakan siap. Nah, mana? Kalau diperintahkan hakim katanya. Mana? Tapi kemarin diperintahkan mediator di Solo juga nggak datang. Iya. kan? Padahal mediator itu ditunjuk oleh hakim. Betul. Gitu. Jadi kan aneh. Itulah Mas Refli. Jadi artinya semua yang tadi disajikan bukan hanya oleh saya ya, oleh Dr. Resmond, oleh Dr. Taufik, oleh Dr. Tifa, itu insya Allah itu benar-benar bisa membawa satu tambahan pengetahuan lah minimal untuk Karwa Sidik ya dan jajarannya, untuk termasuk juga untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya itu kemarin terjadi. Gitu. Mas Roy, sebelum mengakhiri ini kita bacakan dulu beberapa komentar ya. Boleh. Termul yang di sini belum kebagian jabatan komisaris direktur nih, makanya cari recehan kredit. Oke. Apa itu ya? Ini dikawal netizen dan Sambo udah oke. Mukidi habis dana besar buat bayar buzzer ternak penjilat apalagi nih. Alah. Ingat saksi-saksi CCTV dan rest area TKP KM50 semua lenyap. Apa tak mungkin ini terjadi juga dengan kasus ijazah? Bisa jadi. Iya. Tapi makanya ini justru ketika dilenyapkan tuh malah tambah bingung kan. Wah iya. Karena kan dia bilang ada ijazah aslinya kan. Iya. Mungkin dilenyapkan. Gimana? Dan tadi juga sempat Mas, ini terus terang kami katakan hampir saja memang kami tadi sempat di awal tadi sebelum masuk, kalau nggak ijazah asli disampaikan kita walk out ya gitu. Saya termasuk yang jangan, ini kesempatan kita gitu ya. Ya itu nanti kita sampaikan di konpres, saya bilang gitu, bahwa ijazah aslinya ya tetap gak ada gitu aja udah. Tapi Mas Roy punya presentasi sudah nyampe ke mereka. Iya. Paling tidak menjadi pengetahuan yang telak. Karena gini, orang itu kan kalaupun dia ada sebuah situasi membuat dia tidak jujur, tapi hati nurani kan gak bisa dibohongi. Persis kan gitu. Sesuatu yang objektif, ilmiah, kemudian tidak yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa diuji tuh dia terima juga. Iya. Oke, mudah-mudahan ya. Iya. Ini ada juga nih komentar. Apa? Mas Roy, gambar ijazah dari kopi layar screenshot dengan ijazah analog yang di-scan resolusinya berbeda gitu ya. Bila diproses seperti ELA apa hasilnya akan sama. Loh,
Makanya yang kita proses itu yang punyanya Dian Sandi, yang resolusinya cukup bagus tadinya. Kalau yang ada di layar itu pasti lebih error lagi. Itu ada tekuannya lagi. Gitu loh, gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa, ini menarik ya. Artinya nanti masukan ilmiah lah, gitu. Itu akan digunakan lagi. Kemudian Bareskrim kok nggak bisa hadirkan ijazah Jokowi? Tok. Kita bingung juga nih membacanya yang mana yang harus dibaca. Ya, yang ilmiah aja lah gitu. Iya, tapi gimana? Sehat terus Bung Roy dan siap, terima kasih. Sehat selalu dan jangan takut untuk menunjukkan ijazah. Nah ini saya kesini juga santai aja, sehat dan nggak takut. Gitu. Kemudian apa lagi? Coba kita langsung jumping up terakhir gitu aja. Tadi nomor WA RS di share di PPT. Iya, nomor WA saya kan saya tulis tadi. Iya. Mungkin pertanyaan kenapa nggak tak? Enggak, dari dulu nomor itu tahun 96 ya itu nomor saya. Dan kalau kita tidak ada masalah ya nggak apa-apa. Bahkan Mas, ini saya juga kaget kemarin bilang, Mas saya nyari nomor Mas, saya bilang kan googling aja. Di googling ketemu. Iya karena sukar sekali kan ada grup-grup WA. Iya, kan, ya nggak apa-apa. Iya. Kalau kita emang nggak punya masalah, ijazah pun jangankan nomor handphone ya, ijazah pun ditampilkan dengan bangganya loh Mas. Iya. Gajah Mada gitu loh. Makanya. UGM gitu, masa. Apalagi ada lagunya itu Bakti Kami. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Aku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, dijunjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. UGM asli itu. Jadi kalau saya lihat laptop ini bukan saya lihat teksnya lagu, saya lihat komentar. Betul. Enggak lah, kita nggak ngerpek lah gitu ya. Itu. Iyalah. Silakan Mas kalau Mas ada. Masa kuliah ada enggak? Kenapa? Foto kuliah Dumatno masa kuliah ada enggak? Ya itu ada. Yang ada. Pakai toga. Betul. Dia kuliahnya memang tidak di UGM. Iya. Dumatno di Sekolah Tinggi Ekonomi Solo. Ya. Nah, jadi clear lah kita nggak ada yang kita tutupi kok. Semua juga. Jadi begini saudara sekalian, biar paham logikanya. Ya. Kalau misalnya ada konspirasi ingin membuat ijazah palsu kan katakanlah karena ijazah asli tidak ada. Ya. Dan itu baru akan dimulai baru terjadi tahun 2000 di atas 2010. Di atas 2010 2012 kan? Atau apa gitu. Nah, 2012 atau something kalau pakai teorinya ini Victor kan 2012 ketika mau mendaftar Pilkada DKI. Maka yang paling sulit adalah mencari foto masa lalu. Kan foto masa lalu kita belum tentu match. Betul. Belum tentu ada. Belum tentu ada, ya kan? Kalau kita mau reproduksi tapi kalau nggak ada gimana? Atau misalnya dia mau cari dari foto kegiatan biasa yang nggak bisa digunakan untuk pas foto. Iya, nggak bisa. Pokoknya harus pas foto. Iya, kecil kan juga. Misalnya foto ketika di Silvagama misalnya. Ya, atau foto ketika yang disebut-sebut KKN. Ya nggak bisa itu pakai foto itu. Jadi ketika dipakai ijazah itu, waduh, cari nih. Karena nggak ada, ya cari yang mirip gitu kan. Agar miripnya agak banyak dioprek-aprek dulu. Siapa iya, gitu kan. Itu logic thinkingnya kan begitu ya. Betul. Dan itu tidak ketika 85 yang kata baru 8 tahun. Di mana logikanya kata yang sana itu kan? Itu logika. Iya, itu logika yang lulusan. Gak boleh kita menghina, gak boleh. Itu hanya ikan dalam kolam. Kalau kita mau lihat ikan bukan. Ini kita mau ngobok-ngobok biar ikannya lari gitu ya. Oke Mas Roy, luar biasa kita ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara sekalian. Ya. Wrap up Mas Roy dan mungkin sekalian closing statement. Oke. Jadi alhamdulillah ya, tadi saya Dr. Ismon, Dr. Tifa dan juga Dr. Taufik itu telah dihadirkan selaku ahli resmi dan kami ada tugasnya bersurat itu di acara gelar perkara khusus di ruangan
Awaludin Jamin lantai 10 di Rawasidik Mabes Polri ya. Kenapa saya bilang resmi? Karena ahli yang dihadirkan dari sana itu tidak ada suratnya, jadi bisa saja dia ditendang keluar ya. Tapi atas belas kasihan kita dia ya. Karena apa? Karena kita ingin dengarkan dan ternyata zong ya, tidak ada yang ditampilkan sama sekali. Dan tadi kami semua menampilkan prestasi sesuai dengan bidang kami masing-masing ya. Pak Taufik dari sisi hukum pidana, Dr. Rismond dari sisi digital forensik, saya dari sisi telematika, dan Dr. Tifa dari pengetahuannya soal medik ya. Nah, alhamdulillah kalau kami lihat tadi ya, dan ini dengan harapan mulai dari Pak Karawasidik, pemimpin rapat, kemudian juga ada dari Kompolnas, Komnas HAM, DPR itu menyimak ya gitu. Ada, mereka ada? Ada. Loh, ketika presentasi itu mereka ada. Oh ya, Kompolnas ada? Ada, Kompolnas ada. Mas Roy tadi nggak ngasih tahu soalnya. Ada di depan tadi aku ngasih tahu. Oke, iya, Kompolnas. Ada, kemudian Kompolnas siapa? Kompolnas itu Pak siapa tadi? Apa namanya yang kolektor sepeda itu lah, yang dulu Komnas HAM kalau nggak salah dia. Khairul Anam Pak siapa? Oh, Khairul Anam. Ya, ada. Anam. Ya. Ada. Kemudian ada Divkum. Oh, baru terpilih dia. Ya, baru kemudian ada Divkum dari Mabes Polri ada, Divisi Hukum. Kemudian ada anggota DPR. Propam, anggota DPR Komisi 3. Siapa? Aduh, saya tadi lupa namanya. Dari partai? Oke, enggak apa-apa. Ada tapi ya. Ada. Okay. Komnas HAM ada juga. Ada. Jadi tadi yang diundang itu yang dari pihak luar ada beberapa. Kemudian jadi jajaran di Tipidum banyak ya. Kemudian dari pihak terlapor ya, kuasa hukum Jokowi ada total ada sekitar 6 orang termasuk. Jadi di ruangan itu ada 50 orang. Ada. Ada 50. Ruangannya bundar. Enggak, kotak. Oh, kotak. Kotak dengan pemimpin rapat, kebetulan kalau saya ngadep Mas Refli, pemimpin rapat ada di sebelah kiri. Kemudian big screen-nya ada di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan. Ya. Kemudian semua orang bisa lihat. Semua bisa lihat dengan sangat bagus, menarik. Apalagi waktu saya berikan, karena kan kita bikinnya juga resolusinya tinggi juga kan gitu foto-fotonya, jadi jadi itu menunjukkan kalau tadinya mau dibilang itu kan hanya screenshot gitu, enggak, itu mereka lihat fotonya jelas-jelas semua gitu. Ya ini memang resolusi tinggi gitu, memang ini beneran gitu, termasuk ijazah yang kita download dari si Sandi itu juga dengan resolusi yang cukup Mas Roy, tinggi. Kenapa itu judulnya 99,9%? Iya kan, berarti masih ada 0,1%. Bukan gini. Kan itu juga sempat kayak tadi sebagai alasan. Saya sih sebenarnya cuma men-challenge saja. Iya, kan enggak apa-apa. Itu tadi yang juga disebutkan oleh mereka. Kan dia tidak berani menjamin 100%, hanya 99,9. Jadi ada gini loh Mas, kita tuh kan manusia. Kita tidak sempurna gitu loh. Yang sempurna 100% itu hanya yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Udah. Karena itu juga dipermasalahkan anggota DPR kan yang kemarin saya debat sama saya soal Fufu Fafa. Iya. Saya bilang menurut Mas Roy itu 99,9% itu. Ya, tapi kan berarti masih ada. Kita nanti terima juga yang 99,9%. 0,1% juga kita terima kan gitu ya. Dan satu hal lagi yang yang ini bilang, kan kalian itu kan ngomong 9,9% itu kan dari Roy Suryo semua. Kalian sendiri nggak percaya. Siapa yang nggak percaya? Kan kita ngikutin Mas Roy itu karena kita percaya. Bukan nggak percaya. Bukan nggak percaya kan juga dan juga kita ngikutin ya kan, mengikutin cuma penjelasan soal Fufafa itu clear banget lah itu. Itu juga nanti pada saatnya juga akan ada ginian lagi. Tapi untuk itu kita manfaatkan tantangan dari Doli. Doli bilang ya udah datang aja. Saya bilang loh. Nah kapan itu datang? Nah, nanti saya minta Purnawirawan. Betul. Datang minimal dari fraksi Golkar dulu kan. Iya gitu. Golkar. Purnawirawan datang, ngajak Mas Roy juga. Siap. Mas Roy presentasi Fufu Fafa itu. Iya. Dengan senang. Dan ini sebagai penutup juga saya tadi juga kan di-challenge juga tadi. Jadi artinya apakah bukti-bukti ini wartawan tapi yang tanya, Mas apakah bukti-bukti yang Mas presentasikan tuh berani atau Mas berani kalau misalnya Frono Jiwo itu kemudian dihadirkan. Lah bagus. Bagus. Dia suruh datang langsung bawa ijazah analognya itu malah akan lebih bagus. Saya periksa langsung.
paling gampang gimana kumpulkan semua tuh tamatan 85 bawa ijazah masing-masing. Nah, itu kita scan semuanya. Iya. Nah, kita scan kemudian kita uji nanti akan ketemu. Iya. Gitu loh. Benar bahwa ini ternyata identik iya. 1120 ada yang 5 biji yang enggak identik. 1120 ternyata enggak identik gitu kan. Gitu. Jadi itulah. Jadi kalau kita scan langsung nanti justru akan lebih detail Mas Refli. Okay. Karena ijazah aslinya UGM itu ada watermarknya. Gajah Mada gitu. Okay. Dan kalau yang ini kan memang ya sama dengan ketika Dr. Risma ngambil pertama kali skripsi, itu kan pakai kamera handphone. Yeah. Tidak bisa menunjukkan kertasnya warnanya apa, yang lama kayak apa. Oh, Mas Ros bisa tunjukkan karena resolusi tinggi dan itu bukan JPEG. Bukan Joint Photographic Expert Group, tapi RAW. Jadi RAW itu filenya besar, sehingga itu sangat-sangat memungkinkan untuk dianalisis ya, gitu. Kemudian diolah menjadi. Tapi orang ada pertanyaan, loh kalau gitu kan cuma lembar pengesahannya aja yang nggak asli. Skripsinya asli. Ya milik orang lain. Asli punya orang. Lembar pengesahannya nggak asli, lembar pengujiannya nggak ada, judulnya juga nggak asli kan? Kan judulnya juga nggak asli. Gitu. Dan tadi ada yang konyol. Saya ingat. Jadi dari mereka mengatakan. Tapi kan maksudnya gitu yang saya ingin katakan ijazah itu ada itu, tapi ijazah orang lain mungkin. Skripsi itu ada. Betul. Saya ingat ada dua yang konyol ya, nggak apa-apa ini sebagai penutup. Yang konyol itu satu yang mereka bilang itu kita sudah lihat kok skripsi yang lain tuh rata-rata sama kok. Loh dari mana gitu kan? Dia nggak ditanya, dia bilang itu kan kita identifikasi dari itu penanda halaman yang tulisannya perdana. Nah dengan mudahnya kalau itu kita pergi ke percetakan perdana, minta nih 10 biji gitu kita tempel. Yang ada ininya itu. Ada pembatas halaman itu. Pitanya itu. Pitanya itu. Iya. Coba pitanya kita cek. Kalau pita kuno, udah pasti bulu kan. Itu juga masih kincling-kincling. Satu. Yang kedua yang konyol lagi. Tadi kalau itu sekaligus kita jawab sebenarnya Pak bagian penutup. Jadi apakah kalau kemudian kenapa kita cukup percaya? Ini ditanya wartawan. Bukan di dalam sebagai penutup ketika wartawan itu kan sempat ada chit-chat. Ada chit-chat dikit. Jadi kan ini lucu lah. Masa katakan Pak Egy minta ijazahnya tampilin. Terus dia bilang kan kita cukup percaya dari UGM saja. UGM sudah mengatakan gitu. Kata si juga mereka gitu. Joko Hasibuan. Ya Hasibuan. Nah, jadi mereka bilang gini. Coba ini saya analogikan yang gampang ya gini. Jadi kalau ada mayat meninggal, ya kan kita cukup dari visumnya saja atau otopsinya aja, tidak mayatnya dihadirkan kembali gitu. Nah saya bilang itu jenazah aja kita ulangi ketika kasus Joshua, saya bilang gitu. Ya kan Joshua aja diulangi dengan ekshumasi, gali lagi untuk menemukan, apalagi ini bukan jenazah tapi ijazah. Saya bilang gitu. Waduh, jadi kalau jujur benar-benar telak tadi sebenarnya, gitu. Karena kita membawa semua yang bisa masuk akal, mereka hanya mendinai dan tidak ada. Ya itulah eksplanasi negasi. Kalau Mas Roy bilang A, mereka kan bilang B. Kan? Itu kayak Sri Mulat, Johnny, Jono, Johnny. Mak bedunduk. Kayak itu Mas Refli. Oke. Siap. Perlu closing? Saya kira sekali lagi ya kita berharap bahwa apa yang tadi sudah kita itu bisa setidaknya menambah pengetahuan masyarakat, tidak hanya menjadi frame of reference ya, tapi juga bisa menjadi file experience dari teman-teman di DTB-DUM untuk mereka belajar lebih baik lagi. Saya tadi juga katakan gitu. Jadi moga-moga ini bisa membuat Polri dengan 79 tahunnya itu lebih bermartabat lagi dan lebih dipercaya oleh masyarakat, dan yang penting ijazahnya terbukti palsu. Oke, sobat RS sekalian, ya. Apa yang kita bicarakan ini pernah dibicarakan di sini juga, tetapi rasanya tidak sesistematis ini ya, karena di sini dengan presentasi. Iya, dan presentasinya resmi. Nah, presentasi yang sudah dipresentasikan di depan jajaran Bareskrim dan Wasidik. Ya kan? Dan ditonton juga oleh Komnas HAM, DPR Komisi 3, Kompolnas gitu, semua ada. Penasihat Kapolri nggak ada ya? Oh iya nggak ada tadi. Kemana dia ya? Diam gitu nanti. Ya saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan
informasi yang memadai. Siap. Agar ada keseimbangan informasi di penegak hukum kita ya, dan kita jangan mau didoktrin bahwa sudah ada press conference Barreskrim, sudah ada pernyataan dari UGM dan lain sebagainya, karena soal ijazah ini yang dicari itu kebenaran material. Persis. Bukan kebenaran formilnya. Ya, itulah. Karena kalau kita bicara kebenaran formilnya, ya sejarah membuktikan bahwa puslapor, Barreskrim dan lain sebagainya bisa salah dan bisa menyembunyikan informasi dalam beberapa kasus seperti KM 50 dan lain sebagainya, Joshua dan lain sebagainya, itu sudah terbukti. Dan institusi perguruan tinggi kita harus lihat relasi kuasanya kan. Nah, itu. Kalau misalnya itu menyangkut orang biasa, ya tanya UGM, kita akan biasa-biasa. Itu pun kita cek juga. Persis, iya. Siapa tahu yang ngasih tahu humasnya sudah kong kali kong juga misalnya kan. Nah kalau ini kita lihat relasi kuasa presiden dengan UGM, yang banyak sudah memberikan sesuatu kepada UGM, bahkan mengangkat rektornya sebagai dan kemarin sebagainya. Mungkin pemirsa itu juga heran. Kok ada sumpahnya rektor UGM lucu ya? Tidak akan menjaga kerahasiaan. Sesuai dengan tidak seperintah lah, apa lagi ini? Lain waktu pasti diulas oleh Bung Refli. Jadi sahabat sekalian, mudah-mudahan ya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.